Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat untuk menyongsong akhir pekan ini, ya. Karena biasanya akhir pekan itu hari Jumat itu hari yang sangat mengasihkan karena Sabtu Minggu itu bisa libur. Walaupun saya yakin kalian mungkin nggak bisa libur karena ada tugas yang harus dikerjakan. Tapi tetap tabahlah karena bersakit-sakit dahulu sengsara berbaik kemudian, bukan sengsara, ya. Oke, hari ini kita diskusi tentang manajer dan pemimpin. Jadi mungkin kalian sudah sering dengar apa itu di mana manajer, ada sebutan pemimpin. Misalnya jalan-jalan ke restoran mahal, ya kan? Nanti di situ ada manajernya, manajer hari ini, ya. Gitu. Apakah sama manajer dengan pemimpin? Nah, nanti kita akan diskusikan. Oke, ini latar belakangnya. Yang pertama itu secara harfiah kita manusia, ya kan? Manusia kita kan adalah pemimpin di muka bumi. Itu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Apapun agamanya kan gitu ya. Yang pertama itu jelas dia pemimpin di muka bumi, itu tujuannya diciptakan. Kemudian setidaknya dia pemimpin bagi dirinya sendiri. Ketika dia memimpin bagi dirinya sendiri, maka konsep pemimpin itu harus dipahami. Biasanya kalau kita pemimpin bagi diri kita, ya kita turuti apa yang mau kita yang baik bagi dirinya. Maka itulah konsep pemimpin. Kemudian dalam mencapai tujuan itu diperlukan pemimpin. Misalnya tugas kelompok. Tugas kelompok kan dikerjakan oleh kelompok. Kalau nggak ada pemimpinnya, hancur kelompoknya. Bisa rebut-rebutan gitu. Nah, maka perlu sosok pemimpin walaupun di dalam mengerjakan tugas kelompok. Termasuk komting. Komting itu pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Itu teori-teorinya nanti kan dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian pemimpin yang baik akan menghasilkan iklim yang baik. Contoh nyata itu kalaulah komtingnya baik, maka kawan kelasnya itu akan nurut dengan dia. Maka pilihlah pemimpin secara baik, latar belakangnya dan seterusnya. Tidak boleh salah memilih pemimpin karena akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nah, ini setiap manusia adalah pemimpin, kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya hati-hati, karena tujuan kita diciptakan untuk di muka bumi ini, karena kita lah manusia dibekali akal dan pikiran, maka kitalah pemimpinnya. Setidaknya memimpin diri sendiri, nanti akan dipertanggungjawabkan. Mana tanganmu kamu buat, kemana matamu. Maka perlulah konsep disadari bahwa kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Semakin banyak yang kita pimpin, semakin banyak pertanggungjawaban yang akan diminta. Ini konsep kepemimpinan. Kepemimpinan itu entitas yang mengarahkan kerja anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi sebuah organisasi itu harus punya misi dan tujuan. Komting itu sebagai pemimpin harus mengarahkan anggotanya. Dengan tujuan apa? Karena kalian mahasiswa, maka tujuannya adalah mendapatkan wawasan seluas-luasnya dengan cara yang baik. Tentu nilai juga, ya kan? Tapi kan terlepas dari itu, wawasan lebih penting. Pengetahuan lebih penting dari sekedar nilai. Kalau dulu iya, nilai itu menjadi sebuah angka keramat untuk kegiatan apapun. Tapi sekarang ternyata tidak. Nilai tinggi itu belum menjamin seseorang itu punya wawasan yang luas juga. Maka perlu dipahami konsep yang itu. Kemudian kepemimpinan yang baik mampu mengikat, mengharmonisasi, dan mendorong potensi sumber daya. Ketika kita sebagai pemimpin, maka konsep kepemimpinan itu wajib kita buat agar organisasi kita itu harmonis.
Kemudian kita dorong potensi orang-orang di situ, jangan saling jatuh menjatuhkan. Misalnya dia lebih baik dari kita arahkan. Jangan terus kita jatuhkan dia gitu. Selama ini kan kita lihat di fenomena adalah ketika ada orang yang punya kemampuan lebih, tapi dia tidak tanda kutip kurang dekat dengan pemimpinnya, maka dia seolah tidak ada gitu. Jadi ilmu kedekatan ternyata masih ada sampai sekarang. Siapa yang dekat dengan pemimpin, dialah yang akan menjadi menjadi baik gitu biar pemimpin. Ilmu pendekatan, nah, itu perlu ilmu pendekatan itu perlu. Tapi kalau bisa dan sangat bisa, wajib itu ilmu pendekatan itu diikuti dengan kemampuan. Jadi kalau kemampuan kita ada dan kita punya ilmu pendekatan, otomatis ya kita yang akan maju. Walaupun kata pepatah berlian di dalam lumpur, dia tetap berlian gitu ya. Tapi situasional itu akan mempengaruhi itu. Kemudian pemimpin dapat diartikan seorang yang kecakapan mempengaruhi kelompoknya. Jadi dia mampu mempengaruhi anggota-anggotanya. Komting itu mampu mempengaruhi anggota-anggotanya untuk ayo kita belajar. Ketika tugas kelompok, kawan kelompoknya, ketua kelompoknya menghimbau anggotanya, ayolah kita sama-sama kerjakan. Nah itu mempengaruhi motivasi. Motivasi apa? Motivasi yang baik. Baik untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu itu. Jadi komting itu dipilih karena dia punya visi, bukan karena bisa disuruh-suruh gitu ya. Ini komtingnya siapa komtingnya? Udah hilang komtingnya. Pak. Iya. Komting dipilih itu, ini dengarkan kawan-kawannya. Komting dipilih itu bukan karena bisa disuruh-suruh ya. Komting itu dipilih karena dia punya power dan punya kemampuan lebih, kan gitu ya. Kemampuan lebih apa? Salah satunya memotivasi kawan-kawannya. Jadi saling mengingatkan. Misalnya hari ini, besok ada tugas, ya komting ingatkan hari ini, besok kumpulkan tugas ya, jangan lupa, gitu. Yang lain juga begitu, dukung komtingnya. Nah, jangan menunggu dari komting, tapi dukung, support. Nah, itu yang organisasi yang baik. Ini konsep leadership. Nah, ini 5C. Kata di apriltrupiano.com. Dia harus punya karakter. Dia harus punya komitmen, kekuatan, kepercayaan diri, dan kemampuan komunikasi. Kelemahan kita ialah karakter dan kemampuan komunikasi. Ketika dua hal ini tidak jalan, maka kepercayaan dirinya akan turun. Apalagi komitmennya ya kan. Komitmen dalam hati itu kuat. Tapi karakter untuk meningkatkan komitmen itu nggak ada gitu. Karakter itu yang timbul dalam dirinya secara alami. Bisa dibuat-buat, bisa, tapi akan hilang. Tapi kalau dialami, dia nggak akan hilang, itu karakter. Komunikasi itu banyak, bisa dengan cara bicara, gestur tubuh, dan lainnya. Itu kemampuan komunikasi. Kemudian kepercayaan diri. Jadi pupuklah kepercayaan diri bahwa saya ini mahasiswa. Maka harus bisa berkarakter seperti mahasiswa gitu. Apa karakter mahasiswa? Salah satunya adalah mandiri. Mandiri apa? Mandiri belajar. Mencari sumber belajar dimanapun. Sekarang kan sudah eranya internet. Sumber belajar banyak. Bagaimana memilih sumber belajar? Maka pilihlah sumber belajar yang valid, kredibel, dan dapat dipercaya. Banyak artikel di internet itu, tapi nggak semuanya bisa digunakan sebagai sumber belajar. Yang paling valid kan jurnal, buku-buku textbook yang ada di buku, e-book, nah itu dia. Jangan salah pilih juga. Kemudian kalau nggak dapat e-booknya, misalnya kita jurnal gitu, rupanya harus berbayar. Bisa aja kita email penulisnya. Biasanya di jurnal kan ada email korespondensi. Nah, kita email dengan komunikasi yang baik. Minta papernya, dia akan kasih pasti. Namanya masyarakat ilmiah itu saling berbagi. Itu ciri masyarakat ilmiah. Kemudian, ini karakternya. Apa karakter pemimpin yang baik itu?
Nah, jujur, sudah pastilah ya. Berkomunikasi, punya rasa humor, ini yang paling susah sekarang. Apalagi karena banyaknya tugas ya kan, jadi rasa humornya kurang gitu. Jangan sampai karena gara-gara banyak tugas sebagai mahasiswa, hilang rasa humor. Selama ini dia periang, sering menyapa kawannya, tiba-tiba karena masuk mahasiswa jadi hilang rasa humornya gitu. Jangan sampai gitu ya. Jadi tugas itu bukan jangan anggap itu sebagai beban, tapi itu anggap sebagai untuk peningkatan kapasitas sebagai mahasiswa. Itu sikap positif. Nah, itu kreatif, kreatif dalam mengerjakan tugas. Berkomitmen, percaya, percaya boleh. Tapi ingat konsep ilmiah di biologi umum kan ada ya. Bagaimana kita mempercayai sesuatu harus dengan metode ilmiah. Kita jajaki dulu, betul nggak? Nah, itu dia. Nah, optimis tapi realistis gitu. Jangan terlalu tinggi menghayal, tapi usaha untuk itu di bawahnya gitu. Nah, itu gitu ya. Optimis kita dapat nilai A, tapi kita nggak pernah belajar gitu. Tugas nggak pernah tugas nggak pernah dikumpulkan. Nah, itu nanti keluar daftar nilainya si A, perasaan nilai A gitu. Ada kata perasaannya gitu. Nah, ya. Kemudian terus belajar. Jangan lupa terus belajar. Belajar dari manapun, dari orang, dari siapapun, silahkan belajar. Bahkan dari temannya sendiri. Maka ada istilah tutor sebaya. Kadang ada orang itu, dia lebih senang mendengar kawannya yang menjelaskan daripada gurunya atau dosennya. Karena apa? Mungkin karena sebaya, jadi lebih mudah dia komunikasinya. Itu bisa saja. Jadi yang pintar yang punya kemampuan lebih di kelas ini, tolong bantu kawannya. Yang agak di bawah, jangan sungkan untuk meminta tolong. Nah, kan gitu ya. Ada 3 kata yang memang agak sulit diungkapkan itu ya. Tolong, terima kasih, satu lagi apa? Lupa saya. Nah, jangan sungkan. Jangan sungkan minta tolong, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, biar bisa jadi apa? Biar bisa dapat diandalkan. Nah, kira-kira gitu ya. Rendah hati, bisa memberi contoh. Nah, silakan kita menjadi contoh dengan yang lain. Boleh. Dengan hal apa? Dengan positif. Berpikiran terbuka. Jangan mengapakan pendapat sendiri, tapi terbuka. Jangan lupa, termasuk juga menginspirasi. Nah, ini agak sulit ini memang, menginspirasi. Tapi belajarlah kita, karena ada terus belajar. Itulah karakter pemimpin yang baik. Saya yakin setidaknya 50% dari yang ada di sini kalian sudah punya. Tapi ingat ya, punya rasa humor. Jangan hilang rasa humor karena 6 tugas itu. Kali 9 mata kuliah, berapa tuh jadinya? Nah, itulah. Jangan hilang rasa humor. Tetap semangat. Tapi jangan ketawa-ketawa sendiri. Ya, itu bahaya pula ya. Ini skills, ini keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemampuan berkomunikasi, kreatif, mampu memotivasi, berpikiran positif, dan bisa memberikan feedback, umpan balik. Jadi kalau ada anggotanya misalnya salah, dia nggak marah gitu, tapi kasih umpan balik. Umpan balik yang bagaimana? Yang memotivasi, sehingga dia berpikiran positif. Begitu dia. Ketika dia berkomunikasi yang baik. Jangan lupa. Nah, ini jenis-jenis pemimpin. Ada yang mengatakan bahwa pemimpin formal dan ada pemimpin non formal. Ini tergantung apanya ya, organisasinya. Silakan boleh nanti dibaca dan di-searching lagi. Kemudian ada juga jenis-jenis pemimpinan yang lain. Pemimpin karismatik. Nah, ini situasional, kepala. Ini boleh dicermati dengan kondisi yang di sini yang sekarang. Si A itu cara memimpinnya karismatik atau situasional atau kepala. Nah, itu boleh. Bolehlah ini kan kasus aja langsungnya. Ini pengertiannya, oh ini dia pemimpin yang model begini. Nah, itu kan silakan dicontohkan atau dicari contohnya. Karena kalian generasi milenial katanya, bagaimana pemimpin di era generasi milenial? Kan bagian dari era milenial ya. Ya generasi Z atau generasi apa? Lupa saya. Pokoknya generasi milenial lah sebutannya. Apakah kalian semilenial itu
Nah, ini belum tentu. Kita lihat dulu, bagaimana pemimpin di era generasi milenial ini. Dia punya behavior, bisa apa ya, bebas gitu ya. Kemudian punya pengaruh, punya berhubungan yang baik. Kemudian tingkah lakunya, punya nilai. Kemudian dia punya bisa ciptakan lingkungannya. Jangan lupa ini konsep cara memimpin generasi milenial. Boleh nggak dimodifikasi ini? Ya boleh. Tapi setidaknya 5 inilah yang paling umum muncul di generasi milenial itu. Kenapa? Karena generasi milenial itu punya ciri khas tertentu. Jadi maka cara pemimpinnya pun harus berbeda dengan yang lama-lama. Kalau sekarang kan dia nggak boleh dikungkung sama orangnya. Generasi milenial itu kan bebas, mau ngapain bebas. Nah, itu. Kalau kita tekan dia, makin jauh gitu kan. Karena generasi milenial itu berpikir terbuka. Karena kenapa terbuka? Karena konsepnya memang udah terbuka semua. Mulai dari cara berpikir, termasuk beberapa pakaian juga gitu ya. Maka perlu tingkah laku. Dan nilai-nilai itu jangan hilang. Kita sebagai umat beragama, nilai-nilai agama itu, nilai-nilai sosial jangan hilang. Itu identitas kita. Boleh orang terbuka apa, tapi jangan lupa identitas kita. Maka ciri khas kita itu jangan dihilangkan, walaupun generasi milenial namanya. Berikutnya, ini manajer. Tadi pemimpin, sekarang manajer. Apa itu manajer? Manajer itu seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aktivitas kantor atau sebuah organisasi. Kemudian manajer langsung beraktivitas dan harus merencanakan. Jadi lebih berat juga ini manajer ini. Karena dia harus merencanakan. Dia punya planning. Karena sebuah perusahaan itu di bawah direktur itu manajer. Manajer itulah ya, ada manajer operasional, ada manajer keuangan, ada manajer sumber daya manusia. Jadi kalau urusan karyawan baru maka lari ke manajer sumber daya manusia. Urusan keuangan, manajer keuangan. Urusan operasional, manajer operasional. Jadi ngapain dia? Dia mampu merencanakan. Sudah dia buat planningnya, nanti dipresentasikan sama pemimpinnya, kemudian dia organisasi sekaligus mengawasi gitu. Jadi ini manajer ini harus berpikir keras ini. Kalian tinggal pilih mau jadi pemimpin atau manajer gitu ya. Nah, apa tugas-tugas manajer? Nah ini dia. Nah, yang pertama itu dia siklus pengambilan keputusan. Membuat rencana, menyusun, mengarahkan, mengendalikan, dan penilaian. Maka ketika dia buat siklus itu harus berjalan. Ketika dia buat rencana, maka dia susun organisasinya untuk rencana itu. Kemudian diarahkan organisasi yang telah dibuatnya, kemudian dikendalikan. Itulah prinsip manajemen mutu. Siklus penjaminan mutu. Jangan lupa. Jadi kalau itu siklus berjalan, misalnya begini, saya sudah dapat pelajaran A pada hari ini. Atau gini, saya belajar A, mata kuliah A. Kemudian yang saya dapat ini, yang saya tidak dapat ini. Kemudian yang saya dapat ini itu mau saya apai. Kemudian yang saya tidak dapat materi ini itu saya mau ngapai. Itu harus perlu. Maka nanti ada rencana, oh saya nggak dapat tadi yang ini, maka saya lakukan belajar balik. Belajar kembali, kan gitu ya. Nah, kemudian saya sudah tahu yang tadi yang ini, oh maka saya harus kayakan ilmu itu. Maka kemarin di SMA ada pengayaan. Nah, itu tujuannya. Pengayaan itu untuk meningkatkan bagi yang sudah tahu. Tapi kalau yang nggak tahu, pengulangan namanya. Namanya remedial. Nah, seperti tadi yang terjadi. Yang kedua, tugas manajer itu memotivasi, artinya bisa memotivasi bawahan atau anggotanya supaya bekerja giat dan seterusnya. Kemudian mampu membenahi fungsi fundamental manajemen secara baik. Kemudian membina bawahannya bekerja efektif dan efisien dan seterusnya, mampu menciptakan kondisi sehingga bawahannya puas. Kalau bawahannya puas, maka pekerjaan yang dikasih manajer itu, tujuan organisasi itu akan tercapai. Bahkan sebelum
target. Nah, itu dia. Misalnya harus 1 bulan, tapi karena puas dan semua termotivasi untuk bekerja, 20 hari udah selesai. Nah, itulah dapat bonus biasanya kan gitu ya. Jadi kita itu harus mampu sebagai manajer. Nah, ini tingkatan manajemen. Yang paling bawah itu karyawan operasional, manajer umum, mandor, kemudian kepala manajer, ada pengawas dan seterusnya sampai ke atas. Kita di bagian mana nanti? Nah, ini. Jadi kalau kalian kuliah di semester pertama ini harus punya tujuan. Nanti saya mau di tingkatan ini. Nah, itu dia. Kalian mau tingkatan mana? Mau jadi presiden, direktur? Nggak ada yang mau ya. Kepala perwakilan, nah itu. Jadi tujuan itu harus tercapai. Jangan lupa. Nah, apa bedanya pemimpin dan manajer? Ini kita lihat ya. Nah, ini. Manajer itu menjaga administrasi dan sistem, struktur, kemudian pemimpin itu mengembangkan apa lagi nih? Manusia dan seterusnya. Itu ilustrasinya. Pemimpin itu seorang pemimpin ya kan, yang mempunyai sifat kepemimpinan dan wibawa. Jadi jangan lupa, pemimpin itu harus berwibawa, disegani, bukan ditakuti. Kalau kalian misalnya dulu ada nengok film gitu, dia bawahannya kalau jumpa bosnya dia lari gitu. Nah, itu ditakuti, bukan wibawa. Kemudian manajer bisa juga sebagai pemimpin, bisa. Jangan lupa ya, manajer bisa menjadi, pada prakteknya menjadi pemimpin. Nah, tapi biasanya manajer itu pemimpin pada pemimpin organisasi yang formal. Ini matrik perbedaannya. Di LK itu ada pertanyaan kan, buatkan matrik perbedaan pemimpin dengan manajer beserta rujukannya. Ini rujukannya entah dari mana-mana. Nah, nanti yang kalian buat itu kira-kira begini modelnya. Tapi buat rujukannya, misalnya begini, pemimpin, definisinya seseorang dan seterusnya. Itu dapat dari mana, kata siapa, kan gitu ya. Kemudian manajer, ini kalian buat definisinya. Buat rujukannya, sumber pustakanya. Kemudian, pemimpin itu punya kepribadian, penuh karisma. Kadang terlihat sangat berani mengambil resiko dan penuh imajinasi, namanya pemimpinnya. Karena dia mau bawa visi ke depan, maka dia perlu imajinasi yang tinggi. Kemudian siapa yang merencanakan itu? Itu manajer. Dia buat rencananya, dia buat organisasinya secara baik. Tentu dengan analisis tertentu, ya kan? Kemudian pemimpin itu orientasinya adalah anggotanya, orangnya. Itu pemimpin. Tapi kalau manajer itu tugas dan targetnya. Jadi manajer itu berat sebenarnya karena dia harus memenuhi tugas dan target. Tapi lebih berat lagi pemimpin ya kan, karena dia harus mencakup semua. Kemudian fokusnya apa pemimpin? Memimpin manusia. Kalau manajer seperti yang tadi mengatur, merencanakan pekerjaan untuk dibagi-bagi ke anggota-anggotanya. Kemudian pemimpin itu mengambil resiko. Kenapa? Karena dia perlu itu keputusan-keputusan yang berani. Tapi kalau manajer, karena dia analisa, maka dia harus menghindari resiko. Jadi kalau kata pemimpinnya A, maka dia analisis dulu. Risiko apa yang muncul kalau keputusannya A? Itu dihindarinya dulu. Gitu kira-kira. Tapi bukan mengapakan pemimpinnya, ya enggak ya. Kemudian pemimpin karisma dan pengaruh, kemudian manajer jabatan resmi dan posisi. Kemudian pemimpin menyentuh hati, manajer menyentuh kepala, logika. Ini. Sekarang kalian mau jadi yang mana? Itu dia. Ini maksud perbedaan pemimpin dengan manajer. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf karena kuotanya terpakai, harusnya nggak terpakai, tapi memang begitulah keadaannya. Mohon maaf juga, jadi nilai apa ya? Ada rupiah yang harus ditambahkan karena harus membeli kuota lagi. Tapi percayalah,
orang yang ikhlas itu akan dibayar dengan kebaikan berlipat-lipat ganda. Kalau ikhlas, ingat. Mudah-mudahan kita bagian dari yang ikhlas dan mendapatkan nilai lebih di mata Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keberkahan selalu bersama kita. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, karena tugas nanti misalnya tugasnya terpenuhi tapi nggak sehat, nggak ada gunanya juga. Jadi harus sehat, kemudian tugasnya selesai. Jangan lupa berkolaborasi diantaranya. Silahkan kalau misalnya mau kerja kelompok, buat Zoom-nya. Ayo kita diskusi pakai Zoom aja gitu. Jangan, ya. Oke. Terima kasih. Silahkan lanjutkan di Sibda. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak.